Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampean semua tentu pernah dengar istilah FOMO ya. Istilah itu akhir-akhir ini ngetren di kalangan anak-anak muda. Yang belum pernah tahu, jangan salah ya. FOMO itu bukan nama wedang ronde atau tahu bakso ya. FOMO itu singkatan dari fear of missing out, atau istilahnya itu perilaku ikut-ikutan karena rasa takut ketinggalan. Misal sedang lihat tetangga mengupload foto liburan di Bali misalnya, langsung bilang, hidupku kok begini-begini aja ya, kok saya tidak bisa liburan seperti tetangga atau teman itu. Padahal kalau sampean itu misalnya pergi ke pasar saja, toh itu juga bisa dilihat sebagai hiburan toh. Sebut saja hiburan atau liburan ekonomi misalnya itu. Nah, pertanyaannya kenapa FOMO bisa muncul? Teman-teman sekalian, sedulurku semua, memang manusia itu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau lihat orang lain lebih keren, kita jadi merasa kurang. Ditambah lagi ada efeknya bahwa yang cenderung ikut-ikutan biar tidak dibilang aneh atau tidak ketinggalan. Begitu lihat teman upload makanan sushi misalnya, kita langsung buru-buru ikut-ikutan beli. Padahal maaf, perut kita lebih cocok sama pecel lele misalnya. Sedulur semua, media sosial ini terkadang makin memperparah perilaku FOMO. Orang cenderung pamer yang enak-enak saja, tetapi yang susah-susahnya disembunyikan gitu ya. Akhirnya kita mikir, waduh, semua orang hidupnya kok indah, cuman aku yang nelongso. Padahal yang dipamerkan itu cuma cuplikannya loh, bukan cerita yang utuh atau sesungguhnya. Lalu bagaimana cara mengatasi FOMO? Ya pertama, eling-eling ya, ingat, jangan semua yang trending mesti diikuti atau dituruti. Kalau semua dituruti, ya dompet kita ini bisa menggap-menggap kan. Jadi pilih-pilih dengan cermat. Kedua, belajarlah bersyukur. Bahagia itu bukan soal berapa kali kita nongol di Instagram atau di Facebook atau di status WA loh, tapi soal hati ini merasa cukup gitu. Wong kata orang Jawa, urip iku sawang sinawang. Hidup itu relatif. Selalu tampak lebih indah ketika dilihat dari luar. Atau ada ungkapan rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Jadi hidup itu tergantung cara memandangnya. Hidup manusia itu relatif. Setiap orang melihat kehidupan orang lain seakan-akan lebih enak, lebih baik, atau lebih beruntung daripada kita, diri kita. Belum tentu. Nah, yang ketiga, pilihlah dan pentingkan kualitas, jangan kuantitas. Kalau ingin tahu realitas sesungguhnya dengan teman kita, ya temui saja langsung di rumahnya atau di tempat tertentu. Itu lebih menyenangkan daripada hanya lihat di postingan saja. Jadi ingat loh, ketinggalan itu tidak selalu rugi. Kadang justru lebih sehat, lebih waras, atau lebih ngirit. Coba bayangkan, kalau tiap orang terus-terusan FOMO, negara ini bisa penuh dengan orang-orang yang pamer. Tapi hutangnya numpuk semua kan? Coba, gayanya selangit terus, tapi ngantrinya masih di warung pecel gitu kan. Ingat, poros dulur, dampak FOMO itu membuat kita bisa stres loh, cemas, boros, bahkan bisa terlilit hutang, bisa hilang fokus,
pada hidup yang nyata. Merasa hidup tidak seindah orang lain. Penonton mengira bahwa postingan di media itu seakan-akan sebagai realita penuh. Bukan. Itu padahal hanya potongan saja. Ingat, orang di medsos itu cenderung hanya menampilkan sisi terbaik dari hidupnya. Maka kalau kita lihat gambar teman-teman sedang liburan, sedang makan enak, sedang membeli barang baru di postingannya, jangan lalu muncul rasa iri atau bahkan gelisah. Ajari diri kita bisa bersyukur. Kebahagiaan itu tidak ditentukan postingan media sosial orang lain. Sedulur semua, kalau kita terus-terusan FOMO, alias kita akan terus ada perasaan takut ketinggalan akibat terpancing melihat orang lain di medsos, maka bisa berabe hidup ini. Karena itu syukuri dan nikmati apa yang ada pada diri sendiri tanpa harus meratapi karena membandingkan dengan orang lain secara berlebihan. Hati-hati sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.